Jadi kuncinya di sini menarik. Memang saat ini game itu lebih menarik perhatian bagi anak. Kemudian bagaimana caranya kita untuk membuat belajar itu menarik juga bagi anak? Andi Academy, knowledge to inspire nation. Belajar bagi seorang anak itu usaha yang sama seperti kita orang dewasa bekerja. Nah, seperti kita bekerja, kalau pekerjaan itu menyenangkan, pekerjaan itu menarik bagi kita, seperti kita melakukan hobi, itu kan kita menarik. Seperti kita melakukan hobi, kita tertarik banget dengan hobi kita. Misalnya memelihara tanaman atau pet. Kita mempelajarinya, kita berkonsentrasi mengusahakan hasil yang terbaik. Nah, jadi kuncinya di sini menarik. Memang saat ini game itu lebih menarik perhatian bagi anak. Kemudian bagaimana caranya kita untuk membuat belajar itu menarik juga bagi anak? Kalau anak itu tertarik, bahkan bukan hanya tertarik, tetapi cinta. Sehingga ketika dia melakukan aktivitas belajar itu, anak menikmatinya. Nah, di saat itulah kita sebagai orang tua dan guru gak perlu repot-repot, gak perlu mengejar-ngejar anak, ayo belajar, ayo belajar. Tidak perlu memaksa-maksa. Nah, kuncinya di sini. Ketika anak itu menikmati belajar, dia akan konsentrasi. Dia akan menyelesaikan tugas belajarnya itu hingga tuntas dengan seluruh daya dan upaya mereka. Belajar bagi anak itu sama dengan orang tua bekerja, ya kan? Usaha sama. Nah, ketika kita bekerja, yang kita harapkan itu apa? Sukses kan? Orang berkata bahwa sukses itu terdiri atas 90% respirasi dan 10% inspirasi. Respirasi itu apa? Itu keringat, itu usaha, itu daya juang. Jadi yang menentukan keberhasilan adalah daya juang usahanya. Nah, ketika anak itu belajar dengan senang dan dia menikmati, dia akan mengusahakannya dengan sungguh-sungguh. 90% komposisinya adalah respirasi. 90% komposisinya adalah usaha keras dalam belajarnya itu. 10% hanya inspirasinya, hanya kepandaiannya, hanya inteligensinya, hanya kompetensinya. Nah, terus bagaimana menggabungkan ini semua? Ya kita usahakan belajarnya itu menyenangkan. Belajarnya itu adalah peristiwanya, adalah aktivitasnya. Apa yang dipelajari itu nomor 2. Nah, sama dengan bekerja, apapun yang kita usahakan, apapun pekerjaannya, kalau ternyata kita menyukainya, itu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Kita tahu pekerjaan-pekerjaan yang bagi orang lain senang dilakukan, tapi bagi kita tidak. Contohnya, saya ambil satu contoh, membatik. Membatik itu duduk berjam-jam di kursi kecil, mengisi setiap lekukan gambar dari pagi sampai sore dengan uap dari cairan batik. Kalau bagi saya tidak suka. Tetapi bagi pembatik yang punya passion membatik dengan sungguh-sungguh, dia tidak merasa lelah. Nah, sekarang kembali lagi, tujuan kita adalah membuat anak-anak kita zaman now ini mau belajar
mau mengerjakan tugas, dan tidak sebentar-bentar lari ke game. Nah, bagaimana supaya mereka itu memiliki daya juang, memiliki kesanggupan untuk bersusah payah menaruh konsentrasi pada apa yang dia pelajari. Kita harus membuat apa yang dia pelajari itu menarik. Kita jelaskan dulu tujuan akhirnya. Kenapa dia belajar begitu? Nah, Kenneth Wiggins itu membuat sebuah pendekatan yang namanya backward design. Ya, ini dunia pedagogik. Tetapi dari situ kita bisa belajar. Ketika seorang anak itu tahu dia akan menjadi apa yang dia dapatkan dari belajar itu, maka dia akan belajar dengan sangat rela. Dan ketika dia rela, ketika dia menyukainya, dia akan belajar, akan mengusahakan itu dengan sebuah kenikmatan. The love of learning, menikmati belajar, itu sebetulnya tujuan yang ingin kita capai dari anak-anak. Bukan sekedar nilai yang didapatkan dari dia belajar. Bingung Bapak Ibu? Ya, sebetulnya sederhana. Kita berkaca kepada kita sendiri dalam pekerjaan. Kalau pekerjaan kita itu tidak kita sukai, kita merasa jam kerja kita panjang, kita hanya menanti kapan berakhirnya. Demikian juga anak-anak belajar. Jadi buatlah belajar itu menyenangkan. Buatlah belajar itu anak memahami apa yang dia pelajari, tujuannya apa. Dan kita tidak paksa. Misalnya satu hal yang membuat dia mengeluh. Menyimpulkan apa yang dipelajari. Bisa melalui gambar. Buatlah anak menggambar. Buat anak membuat denah. Karena anak dengan gembira belajar menggambarkan apa yang dia ketahui. Kemudian kita rangsang dia dengan misalnya begini. Kamu kan suka main game, nggak apa-apa, tapi coba kamu main game untuk apa? Nah, kalau kamu main game, kalau saya ikut lomba game, saya menang dapat uang. Betul, tetapi berapa uang yang kamu keluarkan untuk bermain game untuk kamu bisa mendapatkan uang ketika kamu menang? Bagaimana kalau kamu menciptakan game itu sendiri? Nah, ketika kamu menjadi game developer, kamu akan dapat uang banyak karena satu game yang kamu buat dipakai oleh jutaan anak di dunia. Kamu dapat uang banyak, kamu jadi berhasil. Betul itu tujuannya, tetapi coba kamu pikirkan, untuk kamu dapat mendevelop sebuah game, untuk kamu dapat menciptakan game, kamu akan menjadi seorang programmer. Dan untuk membuat program itu, Dik, semuanya membutuhkan angka-angka, membutuhkan matematika, membutuhkan ilmu yang namanya logaritma. Logaritma itu dipelajari di dalam pelajaran yang namanya matematika. Dan matematika itu membutuhkan latihan yang banyak. Ketika kamu tahu bahwa kamu belajar ini dengan tujuan sesuatu yang menarik yang kamu capai, kamu akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Ketika kamu menjadi seorang misalnya, yang sederhana saja, seorang atlet misalnya, bermain sepak bola, kamu harus latihan. Latihannya tidak bisa 1 jam, tetapi 10.000 jam, kamu akan menjadi seperti Ronaldo. Semua itu, Dek, membutuhkan latihan, membutuhkan ketekunan. Untuk apa kamu sekarang belajar? Kamu belajar apa? Kalau kamu belajar matematika, kamu bisa menjadi programmer. Kamu bisa menjadi seorang yang menciptakan, entah itu gedung yang tinggi sebagai arsitektur, semuanya butuh matematika. Matematika itu mulai dari bilangan dasar yang kamu pelajari sekarang di SD. Kalau kamu capek, boleh berhenti sebentar. Tapi yuk kita kembali belajar. Sekarang kamu bisa mencari tahu semua apa yang kamu pelajari, akhirnya di mana, ujungnya di mana itu ada di internet. Yuk kita Google sama-sama dengan mama dan papa. Nah, dan kamu boleh belajar itu dengan caramu sendiri.
melalui gambar, kamu membuat kesimpulan dengan membuat cerita. Boleh aja, Dik. Tetapi ingat, kamu belajar itu tidak mama siksa, tidak untuk mama, tetapi untuk dirimu sendiri. Ketika anak memiliki pemahaman yang tepat untuk apa semua jerih lelahnya, niscaya anak akan mulai mencoba untuk melakukan semua hal yang perlu dia lakukan itu dengan sukarela dan kemudian mulai menyukainya, menikmatinya, dan akhirnya belajar bukan merupakan sebuah siksaan bagi mereka, tetapi sebuah aktivitas yang menantang. Walaupun tidak mudah, walaupun cukup berat, membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, tapi mereka melakukannya dengan rela karena tahu tujuan dari setiap aktivitas belajar itu.